Halo brother, balik lagi sama saya di Gabu Channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita dari film Silent, di mana film ini diangkat dari kisah nyata di Korea. Film ini menceritakan sebuah sekolah SLB atau sekolah luar biasa di mana murid-murid di sana itu mendapat pelecehan seksual dari oknum guru dan kepala sekolahnya tersebut. Pokoknya dijamin kalau kalian nonton film ini pasti sedih campur emosi lah pokoknya. Gimana nggak emosi coba? Murid-murid di sana tuh digenjotin, dipukulin, digebukin tuh setiap hari cuy. Dan itu terjadi selama beberapa tahun gitulah pokoknya. Dan para pelaku tuh dihukum sangat-sangat ringan cuy. Pokoknya dijamin emosi lah kalian. Tapi sebelum memulai alur ceritanya, kita intro dulu bos. 는 전해상에 걸쳐 짙은 안개가 끼겠고 오진 영하 1도, 서울 영하 2도, 대전 영하 1도, Film diawali dengan memperlihatkan seorang guru lukis bernama Dimas, di mana ia direkomendasikan oleh profesornya untuk mengajar di sebuah sekolah yang tempatnya tuh cukup terpencil cuy. Tapi saat menuju perjalanan menuju sekolahan tersebut, ia tak sengaja menabrak seekor bulus yang membuat mobilnya rusak. Dimas pun memutuskan untuk mampir ke bengkel untuk memperbaiki mobilnya. Namun karena di bengkel Dimas harus mengantri, ia pun gak jadi memperbaiki karena ia sudah telat. Tapi saat akan pergi, tiba-tiba ia ditabrak mobil dari belakang oleh seorang perempuan mabuk, kita sebut saja dengan Mbak Nita. Karena Nita merasa bersalah, Nita pun membantu Dimas untuk pergi ke sekolahan tersebut menggunakan mobilnya. 어떤 새끼가 깨고 도망간 것 같은데 이게 사람... 에휴, 다 큰 어른이 보채기는 이게 형사들 일이랑 좀 비슷해요. 상대하는 애들 가르치러 가요. 오! Setelah sampai di sekolahan tersebut, ia disambut hangat oleh kepala sekolah di sana. Setelah mengobrol dengannya, Pak Kepala Sekolah pun memanggil kepala bagian administrasi, yang ternyata mereka berdua adalah kembar identik. 쌍둥이 처음 봅니까? 처음엔 다들 그럽니다. 자세한 건 행정실장님이 안내해 주실 겁니다. Setelah itu, kepala admin pun mengajak keluar Dimas di mana ia meminta uang ke Dimas sebesar 5 juta won untuk biaya pengembangan sekolah. Dan karena Dimas gak punya uang sebanyak itu, Dimas pun meminta bantuan kepada ibunya. 5천. 갑자기 그래 큰 돈을 어디서 구하노? Setelah itu, Dimas pun mulai mengajar di sekolahan tersebut, di mana ia meminta muridnya untuk menggambar sebuah apel di mejanya. Ia pun memuji lukisan seorang siswa bernama Nisa. Namun karena Nisa ini anaknya pendiam, ia pun tak mau merespon pujian tersebut pada gurunya. Di tengah jam pelajaran, tiba-tiba ada seorang siswa yang terlambat masuk pelajaran di mana siswa itu bernama Rian. Dan saat melihat wajahnya, ternyata wajah Rian sudah babak belur. Dari sini, Dimas mulai merasa aneh dengan kelas tersebut. Ya memang, siswa di kelas tersebut tidak bisa berbicara dan mendengar. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa berekspresi kan? Merasa aneh, Dimas pun bertanya ke salah satu guru senior di sana. Dan guru itu menjelaskan kalau ia hanya belum terbiasa dengan keadaan di sana saja. Lalu guru itu juga menjelaskan kalau kondisi Rian kenapa seperti itu, karena ia baru saja ditinggal adiknya karena adiknya telah bunuh diri. 하나밖에 없는 동생이 죽었는데 한마디로 설명하기 좀 힘든데요. Saat hendak pulang, ia mendengar jeritan seorang perempuan yang ada di dalam toilet wanita. Namun saat akan membuka pintu toilet, tiba-tiba ada satpam yang menyuruhnya untuk pulang saja dan tidak menanggapi hal tersebut. Satpam itu juga menjelaskan kalau anak-anak di sekolah itu memang sering berbuat aneh ketika mereka merasa bosan. 자기네들 귀에는 안 들리니까 일부러 더 그래. 모셔서 아직 잘 모르시나 본데. 여기 애들은 현관문 잠글 거니까 얼른 퇴근하세요. Keesokan harinya, saat Dimas memberikan uang pengembangan sekolah untuk ia bekerja di sana, ia tak sengaja bertemu dengan seorang polisi yang berada di kantor kepala sekolah tersebut, yang nampaknya mereka telah membicarakan sesuatu yang penting. Saat ia kembali ke ruangan guru, Dimas kembali dibuat terkejut oleh seorang guru yang memukuli Rian. Guru tersebut bernama Pak Agus. Ini orangnya. Dan anehnya, guru-guru di sana hanya diam ketika melihat Rian dipukuli seperti itu. Seolah-olah kejadian seperti ini menjadi kebiasaan setiap harinya di sana. Lalu, Dimas pun menghentikan aksinya itu dan menanyakan apa kesalahan Rian.
Agus pun menjawab kalau Rian sering pergi malam dengan membawa 2 orang perempuan. Saat hendak pulang, Dimas melihat muridnya duduk di jendela yang membuatnya khawatir. Lalu ia berlari ke kamar muridnya itu untuk menegurnya agar ia tak melakukan hal seperti itu kembali. Namun saat Dimas hendak pergi, Yuri pun mengantarkan Dimas ke sebuah ruangan. Setelah sampai di ruangan itu, Yuri pun berlari meninggalkannya. Dan saat masuk ke ruangan itu, Dimas pun terkejut karena melihat guru wanita yang menyiksa si Nisa dengan memasukkan kepalanya ke mesin cuci. Dan jelas Dimas pun menarik Nisa dan bertanya kepada guru wanita tersebut apa kesalahan Nisa. Guru itu pun menjawab kalau ia hanya mendidik Nisa sebagai pengawas sekolahan saat malam hari. Di tengah perdebatan mereka berdua, tiba-tiba Nisa pingsan yang membuat Dimas panik dan bergegas membawanya ke rumah sakit. Setelah itu, Dimas pun menghubungi Nita untuk menunggu si Nisa karena hanya Nita yang ia kenal di daerah tersebut. 때려요? 장애 아들. 팽이에요. 애가 이 지경이 될 때까지 아저씨 뭐 하고 있었어요? 예. Keesokan harinya saat mengajar, ia ditelepon oleh Nita yang sedang menunggu si Nisa di rumah sakit. Di mana Nita mengajak Dimas bertemu di suatu tempat untuk membicarakan sesuatu yang penting. Saat mereka bertemu, Nita pun berbicara kepada Dimas kalau Nisa telah menjadi korban pelecehan oleh para guru atau kepala sekolah. Nisa juga bercerita kalau pengawas asrama berbuat seperti itu kepadanya karena ia adalah selingkuhannya Pak Kepala Sekolah yang cemburu kepada si Nisa. Selain itu, Nita pun juga memberikan kertas yang isinya percakapan dengan si Nisa. Ternyata tak hanya ia saja yang mendapatkan perlakuan tak baik, ternyata si Yuri dan si Rian juga. Tapi bedanya kalau si Rian dicabuli oleh Pak Agus. Dimas yang khawatir kalau Nisa akan dibawa kepala sekolah pun langsung bergegas menuju rumah sakit. 교장한테 꼬리치면 Setelah sampai, Nisa sudah tak ada di kamarnya. Yang ternyata ia berhasil bersembunyi di lemari dan gak dibawa sama mereka. Singkatnya, Dimas berhasil membawa Nisa keluar dari sekolah itu. Lalu Dimas pun merekam kronologi kejadian pelecehan si Nisa dalam bentuk video. 방과 후에 함께 놀던 유리가 다시 학교에 갔습니다. 교장실로 잠깐 와보라고 하시는 것 같았어요. 교장 선생님이 들어와서 바뀌었어요. 안에 누구 있어요? Setelah itu terlihat Dimas yang sudah pulang dan bertemu dengan anaknya. Lalu Dimas menanyakan bunga bungkusan ke ibunya. Ibunya pun menjawab kalau itu untuk kepala sekolahnya yang baik hati. Dimas yang mengetahui sifat asli kepala sekolah pun memarahi ibunya. Tapi ibunya balik memarahi Dimas dan bilang jangan pernah mengurus urusan orang lain di sekolahan itu. Dan ibunya menyuruh si Dimas agar fokus mengajar di sekolahan tersebut. Di lain tempat memperlihatkan si Nita yang sedang memberikan bukti video pencabulan itu ke lembaga pemerintah. Namun mereka semua menolak untuk bertanggung jawab untuk kasus itu. Di sini kita melihat polisi yang ada di kantor kepala sekolah di awal film tadi, yang ternyata uang yang diberikan padanya tadi adalah uang tutup mulut. 일어난 건가요? 여기 녹화된 진술 후에 방과 후요. 김 과장, 아이들이 성폭행한 게 교육청 소관이 아니면 도대체 이 교장, 행정실장 그러니까 거기 기숙사는 시청 사회 들이 학교에서 그런 일을 당했는데 다들 자기 소관이 아니라고 하면 시청이죠. 왜 수사? Keesokan harinya kita bisa melihat Dimas yang kembali ke sekolahan itu dan terpaksa menuruti ibunya. Namun saat akan masuk ke ruangan kepala sekolah, ia mendengar jeritan anak kecil yang sedang dipukuli. Dan itu adalah Pak Agus yang sedang menyiksa si Rian. Dimas awalnya hanya terdiam,
Tapi tiba-tiba Dimas berlari dan memecahkan pot bunga yang dibawanya ke kepala Pak Agus. Berarti di sini Dimas sudah mengorbankan pekerjaannya. Singkatnya, Dimas berhasil membawa keluar si Rian dan mewawancarai mengenai kronologi pencabulan di sekolah itu. Dan di sini terjawab kalau anak kecil yang tertabrak kereta tadi ternyata adalah adiknya si Rian yang juga korban pencabulan Pak Agus. Dia bunuh diri karena sudah tak kuat lantaran harus dicabuli oleh Pak Agus setiap harinya. 제 속옷을 Dan ternyata video wawancara si Rian ini berhasil ditayangkan di TV di mana-mana, yang pada akhirnya berhasil menyeret kepala sekolah dan para guru di sana. Tapi si selingkuhan kepala sekolah itu tidak ikut dibawa. Di sini terlihat polisi yang disogok mereka itu terlihat berpura-pura membawa mereka dan akan membantu mereka agar proses hukumnya diringankan. Di waktu yang berbeda, kasus ini berhasil menarik perhatian orang-orang untuk mendemo kasus tersebut. Di dalam pengadilan, kepala sekolah itu masih saja membela diri. Ketika Dimas keluar dari ruang pengadilan, tiba-tiba ia didatangi oleh kepala sekolah tersebut. Lalu menampar dan meludahi si Dimas karena ia tak terima kalau suaminya dituduh mencabuli muridnya. Di lain waktu persidangan, tiba-tiba profesor yang merekomendasikan Dimas untuk bekerja di sekolah itu tiba-tiba mengajaknya bertemu. Saat bertemu, ternyata sudah ada pengacara si kepala sekolah di sana yang ternyata Dimas dipaksa untuk berdamai dengan kasus itu dan akan diberikan uang yang tak sedikit. Namun Dimas menolaknya dan pergi dari sana. Singkatnya, sidang terpaksa dihentikan karena dari masing-masing wali telah menerima uang damai dari pihak lawan. Si Rian yang seharusnya bersaksi di sidang berikutnya harus batal karena walinya memaafkan para pelaku karena sejumlah uang. Satu-satunya harapan adalah kasusnya si Nisa, karena si Nisa adalah anak yatim piatu. Sehari sebelum persidangan, Dimas mencari bukti lebih kuat agar bisa menahan para guru cabul tersebut. Dan benar saja, Dimas berhasil menemukan video pelecehan tersebut melalui CCTV di ruangan kepala sekolah. Lalu video tersebut diserahkan ke pengacara mereka dan akan diberikan ke jaksa. Ketika hari terakhir sidang, betapa emosinya kalian kalau nonton film ini. Karena para pelaku pencabulan anak tersebut hanya dihukum paling lama 2 tahun penjara dan 1 tahun masa percobaan. Ternyata para pengacara mereka dan hakim juga telah disogok sama pengacara dari para guru tersebut, cuy. 피고인들의 석방에 필요한 절차를 진행해 주시기 바랍니다. Si Rian yang tak terima dengan hasil persidangannya diam-diam kabur dari rumah si Nita untuk menemui Pak Agus untuk balas dendam, di mana Rian berhasil menusuk perut Pak Agus dan mereka terjatuh di tengah-tengah rel kereta. Namun nasib berkata lain karena mereka harus tertabrak kereta dan tewas di sana. Setelah 1 tahun kematian si Rian, Dimas dan yang lainnya masih berusaha mengangkat kasus tersebut agar bisa mendapatkan keadilan. 지시 해설하시기 바랍니다. 집시법과 도로교통법 위반으로 이 아이는 들을 수도 말할 수도 없는 사랑이 들을 수도. Dan film pun tamat.
Oke brother, itu dia alur ceritanya. Semoga kalian terhibur, dan kalau kalian mau request film silahkan tulis di kolom komentar. Buah semangka, buah kedondong, jangan lupa subscribe dong.